pembentukan Atlantic Charter. Lahirnya Piagam Atlantic Charter, berakhirnya Perang Dunia Kedua tahun 1939 sampai 1945, melahirkan Piagam Atlantik atau Atlantic Charter yang terdapat beberapa hal penting yang menyangkut hak asasi manusia. Antara lain, setiap orang dilarang mengakui wilayah negara lain dan penegasan bahwa setiap bangsa berhak menentukan nasibnya sendiri. Hal ini merupakan landasan universal bagi perjuangan kemerdekaan bagi negeri-negeri yang terjajah, sehingga mendorong perkembangan kemerdekaan negara terjajah untuk mencapai kemerdekaan. Menjadi landasan berdirinya PBB. Muat dalam Atlantic Charter. Atlantic Charter menghasilkan beberapa isi pokok, yaitu a. Mencegah pengambilan sebagian daerah negara yang kalah perang untuk dimasukkan ke dalam wilayah negara yang menang perang atau aneksasi. b. Kepada setiap negara diberikan hak untuk menentukan nasib sendiri. c. Semua pihak harus mengusahakan kebebasan dari ketakutan dan kemiskinan, cukup pangan, sandang, dan perumahan, serta perbaikan syarat-syarat kerja. d. Mencegah tindakan kekerasan dalam menyelesaikan pertikaian. Proses terbentuk potong ya. Proses terbentuknya PBB, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang diadopsi dan ditandatangani pada 26 Juni 1945, siap untuk ditegakkan. Piagam tersebut sebelumnya ditandatangani pada Konferensi San Francisco oleh perwakilan lebih dari 50 negara pada 24 Oktober 1945. PBB pun meresmikan didirikannya. PBB lahir atas kebutuhan untuk menangani konflik yang terjadi di dunia internasional lewat jalur negosiasi. Adanya Perang Dunia Kedua mendorong Inggris, Amerika Serikat, dan Uni Soviet merumuskan deklarasi PBB pada Januari 1942. Deklarasi tersebut ditandatangani oleh 26 negara untuk menekan Jerman, Italia, dan Jepang yang menjadi pelaku perang. Isi Piagam PBB. Bab 1. Menetapkan tujuan PBB, termasuk ketentuan-ketentuan penting dari menjaga perdamaian keamanan internasional. Bab 2. Mendefinisikan kriteria keanggotaan negara-negara di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Bab 3. Membahas mengenai badan-badan yang ada pada PBB. Bab 4. Membahas mengenai Majelis Umum PBB. Bab 5. Membahas mengenai Dewan Keamanan PBB. Bab 6. Membahas penyelesaian pertikaian Pasifik. Bab 7. Membahas mengenai tindakan yang berhubungan dengan ancaman perdamaian, pelanggaran perdamaian, dan tindak agresi. Bab 8. Memungkinkan pengaturan regional untuk memelihara perdamaian untuk di wilayah mereka sendiri. Bab 9. Membahas kerjasama internasional di bidang ekonomi dan sosial. Bab 10. Membahas mengenai Dewan Ekonomi dan Sosial. Bab 11. Membahas pernyataan
tentang wilayah perwalian. Bab 12 membahas mengenai sistem perwalian internasional. Bab 13 membahas tentang Dewan Perwakilan Internasional. Bab 14 membahas tentang Mahkamah Internasional. Bab 15 membahas tentang Sekretariat PBB. Bab 16 membahas ketentuan-ketentuan lainnya. Bab 17 membahas tentang ketentuan-ketentuan keamanan. Bab 18 mengenai kemungkinan perubahan yang mungkin akan terjadi. Bab 19 membahas tentang stratifikasi dan penandatanganan piagam. Terima kasih telah menyaksikan video saya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.